Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak di sini. Bagaimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Tidak kurang suatu apapun. Sehat lahir dan batin, bahagia lahir dan batin juga ya. Tapi apabila batin kita sehat, ya pikiran kita sehat, positive thinking, hati kita bersih, insya Allah akan berdampak kepada tubuh kita juga akan sehat, segar dan bugar gitu ya. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang energi ya. Setelah di konten sebelumnya kita membahas tentang usaha. Jadi usaha itu bisa dilakukan apabila sesuatu itu memiliki energi. Maka energi sering didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Misalkan kita berusaha untuk mendorong sebuah benda supaya benda tersebut berpindah atau bergeser, maka sebelumnya dipastikan dulu bahwa kita itu harus memiliki energi. Energi itu kemampuan untuk mendorong benda tersebut. Kalau tidak memiliki energi, ya benda tersebut tidak akan berpindah sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan kita ingin mendongkrak sebuah mobil ya, tetapi kita tidak memiliki energi. Kita ingin mengangkat mobil, gitu ya. Kita angkat mobil itu seperti kita mengangkat tas misalkan ya. Karena tas itu ya beratnya tidak terlalu besar ya bisa kita angkat. Tetapi mobil itu kan sangat berat, sehingga kita energi kita tidak cukup untuk mengangkat mobil tersebut. Jadi untuk mengangkat sebuah mobil diperlukan energi yang cukup supaya mobil tersebut bisa terangkat. Maka energi bisa dikatakan adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi kalau kita atau saya ingin mengangkat mobil ya, atau ingin mengangkat sebuah rumah gitu, otomatis tenaga saya tidak cukup ya, energi saya tidak cukup untuk mengangkat mobil tersebut ya. Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Kita berusaha untuk mengangkat sebuah mobil, tetapi mobilnya tidak terangkat karena energi kita tidak cukup untuk mengangkat mobil tersebut. Berarti kita tidak mampu untuk melakukan perpindahan tempat dari mobil tersebut. Kita ingin mengangkat mobil, ya, tapi kita tidak mampu untuk melakukannya. Berarti kita tidak memiliki cukup energi untuk melakukan usaha tersebut gitu. Jadi usaha itu bisa dilakukan apabila energi yang dimiliki oleh sebuah gaya itu cukup untuk melakukan perubahan gitu ya. Ya udah ya, panjang lebar gitu dijelaskannya. Di SMP pun ini sudah ya, bahwa energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha, bahwa setiap benda itu memiliki energi atau setiap gaya memiliki energi supaya gaya tersebut bisa melakukan sebuah perubahan terhadap apa yang diinginkannya gitu ya. Kalau kita ingin menggeser meja gitu ya, andaikan energi kita cukup ya kita geser aja gitu ya. Tapi kalau energi kita tidak cukup kan kita minta bantuan, atau dengan kita angkat meja oleh 2 orang atau 3 orang baru meja bisa terangkat. Nah gitu, berarti kita menghimpun energi supaya energinya cukup untuk memindahkan benda tersebut. Oke, intinya energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha gitu ya. Dan energi di pembahasan SMA ini terbagi 3 ya. Yang pertama ada energi potensial, nanti akan dibahas. Kemudian ada energi kinetik dan energi mekanik ya. Kalau energi potensial ini adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya ya. Jadi misalkan sebuah kelapa menggantung gitu ya. Kenapa dia menggantung? Karena dia ingin jatuh ke bawah gitu. Nah ketika menggantung, misalkan pohon kelapanya setinggi 5 meter, nah, kelapanya menggantung ingin jatuh ke bawah, nah, berarti posisi setinggi 5 meter itu posisi maksimum dari energi potensial kelapa tersebut gitu.
Apabila kelapa tersebut jatuh ya, dari ketinggian 5 meter, kemudian 4 meter, 3 meter, 2 meter sampai ke tanah gitu. Ketika sampai ke tanah, potensi dari kelapa tersebut untuk jatuh itu habis. Jadi posisinya sudah berubah dari sebuah ketinggian ke tidak memiliki ketinggian. Nah, itulah energi potensial, energi yang dimiliki sebuah benda karena posisinya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua ada energi kinetik ya, energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Jadi apabila benda itu bergerak, berarti dia memiliki energi kinetik. Gitu. Apabila benda itu diam, dia tidak memiliki energi kinetik. Gitu. Kemudian yang ketiga itu ada energi mekanik. Nah, energi mekanik ini adalah gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Jadi energi mekanik adalah hasil atau jumlah dari energi potensial dengan energi kinetik. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti ilustrasi dan penjelasan berikut ini. Nah, ini persamaan dari energi potensial. Di sini terlihat ada besaran massa, gravitasi, dan ketinggian. Jadi energi potensial ini energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena posisinya atau karena ketinggiannya. Contohnya nih, tadi sudah dijelaskan ya, seperti buah kelapa yang menggantung ya. Dia memiliki potensi untuk jatuh gitu. Dan potensi untuk jatuhnya itu bergantung kepada massanya, bergantung kepada gravitasinya, dan bergantung kepada ketinggiannya. Jadi kalau buah kelapa itu massanya besar ya, dia sudah bisa dipastikan energi potensialnya juga besar ya. Nah, jadi potensi untuk jatuhnya lebih besar daripada buah kelapa yang massanya kecil gitu. Kemudian gravitasi, gaya tarik bumi ya gitu. Jadi kalau gaya tarik buminya besar, energi potensialnya juga akan besar. Jadi misalkan buah kelapa itu jatuh di daerah Khatulistiwa, ya, dibandingkan dengan jatuh di daerah Kutub Utara misalkan, di daerah Rusia misalkan. Nah, buah kelapa itu ketika jatuh di daerah Rusia itu akan memiliki nilai energi potensial yang lebih besar daripada jatuh di Indonesia misalkan gitu, yang di daerah Khatulistiwa. Kenapa? Karena di daerah kutub itu gravitasi bumi lebih besar dibanding di daerah Khatulistiwa gitu. Itu nilai G-nya ya. Kemudian nilai H-nya, ketinggiannya. Jadi semakin tinggi itu ya buah kelapa menggantung, maka semakin besar energi potensialnya. Di energi potensial hasil kali dari ketiga besaran ini ya, hasil kali dari massa, hasil kali dari dikalikan dengan gravitasi, dan dikalikan dengan ketinggian, M kali G kali H ya. Itu persamaan dari energi potensial. Oke, kita ke persamaan dari energi kinetik. Nah, ini persamaan dari energi kinetik ya. EK, energi kinetik, sama dengan setengah mv kuadrat. Jadi energi kinetik itu kan energi yang dimiliki sebuah benda karena gerakannya. Jadi di sini ada V-nya, ada kecepatannya. Setiap benda yang bergerak pasti ada memiliki kecepatan ya. Jadi energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda, sesuatu yang memiliki kecepatan ya. Jadi kalau tidak memiliki kecepatan sudah bisa dipastikan itu dia tidak memiliki energi kinetik karena V-nya 0 ya. Walaupun massanya berapapun, kalau tidak ada kecepatan jadi kalikan 0 berarti kan jadi M kali 0 gitu. Hasilnya akan 0 ya kalau sebuah benda itu tidak memiliki kecepatan. Makanya sesuai dengan rumus energi kinetik, maka bisa dikatakan sebuah benda memiliki energi kinetik apabila benda tersebut bergerak gitu ya. Maka dari persamaan EK sama dengan setengah mv kuadrat, ini bisa kita hitung apakah sesuatu atau benda itu memiliki energi kinetik yang besar atau tidak tergantung massanya dan kecepatannya. Otomatis kalau massanya besar dan kecepatannya besar ya, energi kinetiknya sudah bisa dipastikan besar ya. Misalkan sebuah beca dengan sebuah kereta api gitu,
Itu kan masanya sangat berbeda. Apabila sebuah kereta api itu sangat berat, melaju dengan sangat kencang, berarti energi kinetiknya sangat besar. Kita bayangkan kalau beca ya, yang masanya ringan, eh, dia bergerak dengan cepat pun ya akan kalah dengan massa yang lebih besar. Apabila dihentikan itu lebih sulit menghentikan kereta api daripada menghentikan beca gitu ya. Karena kereta api memiliki massa dan memiliki kecepatan yang lebih cepat ya apabila sedang jalan gitu kan. Apabila sedang melesat. Nah, itulah. Pokoknya intinya energi kinetik ini adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kecepatannya. Dan massanya juga sangat berpengaruh ya. Untuk sebuah benda itu memiliki energi kinetik yang besar gitu. Atau sebuah benda itu memiliki nilai energi kinetik. Nah, kemudian kita ke persamaan energi mekanik. Nah, ini persamaan energi mekanik ya. Nah, energi mekanik itu adalah jumlah atau gabungan dari energi kinetik dan energi potensial ya. Hasil penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Maka energi mekanik dirumuskan dengan EM sama dengan EK plus EP. Energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Oke, untuk satuannya Joule semua ya, karena energi semua. Itu ya, persamaan-persamaan dari beberapa energi, mulai dari energi potensial, kemudian energi kinetik, dan energi mekanik. Nah, untuk lebih jelasnya atau untuk lebih mudah memahami tentang materi ini, kita coba gunakan beberapa persamaan yang sudah barusan kita pelajari untuk digunakan dalam penyelesaian soal-soal tentang energi ini. Oke, kita langsung saja ke soalnya ya. Ini dia soal yang pertama, berikut dengan jawabannya ya. Ini sangat sederhana, cukup mudah ya. Kita baca, berapakah besar massa suatu benda yang memiliki energi kinetik 100 Joule dan kecepatan 5 meter per sekon. Langsung saja ya ke persamaan energi kinetik. Jadi EK sama dengan setengah MP kuadrat. Energi kinetiknya ada 100 Joule, setengahnya adalah setengah dikali MP kuadrat. Nah, Pi-nya adalah 5, sehingga 5-nya dikuadratkan. Karena yang ditanyakan adalah masanya, jadi masanya suruh sendiri. Jadi M sama dengan, itu hasilnya kan 8 kg dari mana ya? Itu dari 100 dibagi setengah dikali 5 kuadrat itu 25 ya. 25 kali setengah kan 12 setengah. Jadi masanya itu 100 dibagi 12,5 atau 12 setengah. 100 dibagi 12 setengah adalah 8. Jadi massa benda tersebut adalah 8 kg. Oke. Itu soal yang pertama. Kita ke soal berikutnya. Ini dia soalnya. Apel, ya kita baca. Apel dengan massa 300 gram jatuh dari pohon. Dari pohon. Pohon malupa ya. Dari pohon itu maksudnya ya. Apel dengan massa 300 gram jatuh dari pohon pada ketinggian 10 meter. Jika gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah energi mekanik pada apel. Jadi energi mekanik itu tadi kan sudah dibahas, adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Oke, untuk lebih mudah mengerjakan soal ini, kita tulis diketahuinya dulu, supaya nanti ketika masuk ke persamaannya, kita tinggal lihat nilainya dari diketahui ini. Apa sih yang diketahui di soal? Ada massa apel ya, massa benda 300 gram, kemudian dijadikan kilogram, ya menjadi 0,3 kilogram. Dari soal juga ada ketinggian 10 meter ya. Kemudian dari soal juga ada besar gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ditanyakan energi mekaniknya gitu ya. Nah, tadi kan sudah dibahas bahwa
Energi mekanik itu sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, jika kita teliti soalnya, apel ini terjatuh dari pohon dengan ketinggian 10 meter. Harusnya kata-katanya jangan terjatuh ya. Harusnya kata-katanya itu apel ini menggantung di ketinggian 10 meter. Ya. Karena kalau terjatuh itu kan sudah di bawah. Sudah tidak ada lagi ketinggian. Nah, gitu. Ya gitu ya harusnya. Nah ketika sedang menggantung, kan masih diam tuh. Dia berpotensi untuk jatuh. Nah ketika sedang menggantung itu energi kinetiknya tidak ada. Karena menggantung diam gitu. Nah, pada saat terjatuh, nah itu ada energi kinetiknya. Makanya kata-kata soalnya harusnya apel dengan massa 300 gram menggantung di pohon dengan ketinggian gitu 10 meter. Nah gitu soalnya ya. Nah kalau sedang menggantung berarti apelnya itu diem. Nah, kalau dalam posisi diem berarti energi kinetiknya tidak ada. Nah gitu. Karena dia menggantung diam. Nah, sekarang kita tinggal hanya menghitung energi potensialnya saja ya. Jadi rumus energi potensial kan M kali G kali H ya. Masanya ada 0,3 kg, gravitasinya ada 10, ketinggiannya juga ada 10. Nah, jadi tinggal dikalikan saja 0,3 gitu kali 10 kali 10. Nah, berarti kan 10 kali 10 100 ya. 100 kali 0,3 ya 30 gitu. Nah, itu energi potensialnya. Nah, energi kinetiknya 0 berarti 30 tambah 0. Hasilnya adalah energi mekanik 30 Joule gitu. Karena energi mekanik ini adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Energi potensialnya 30, energi kinetiknya 0. Jadi hasilnya adalah 30 Joule. Nah, itu ya. Penyelesaian untuk soal ini. Nah, itu saja ya contoh-contoh soal yang kita bahas kali ini. Mudah-mudahan contoh-contoh tersebut bisa membantu pemahaman kita terhadap materi ini. Oke, apabila ada yang belum paham juga atau kalian ketika mengerjakan soal-soal yang lain ada kesulitan, boleh kalian japri ya lewat WA, lewat Telegram atau kalian komen di bawah video ini. Baik, itu ya. Semoga bisa menambah suatu pengetahuan dan semoga juga kalian semua dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan juga ketika mengerjakan tugas-tugasnya. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.